Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari, saya peserta Latsar 2021, gelombang 2 angkatan 7 kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai masalah etika publik dan contoh-contoh pelanggaran etika publik di masa pandemi ini. Sebelumnya mari kita mengetahui apa itu etika publik. Etika publik yaitu pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Di sini ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama yaitu modalitas. Modalitas terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Terus yang kedua tindakan. Tindakan ada integritas publik. Terus tujuan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Berikut nilai-nilai dasar etika publik, ada 15 etika. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh yaitu memelihara menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ke-8 yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang ke-9, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program dan pemerintahan. Yang ke-10 yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11 yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Untuk itu, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dimensi etika publik baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Kalau tidak, akan banyak sekali terjadi pelanggaran pada etika publik seperti pada saat pandemi ini. Misalnya, politisi bansos COVID-19 berupa paket sembako. Kemudian, adanya politisi bansos ketika terjadi pemilu tahun 2020. Di mana calon-calon kandidat atau pejabat daerah memberikan bantuan sembako dan uang. Pelanggaran etika publik dalam politik ini sangat merugikan kelembagaan penyelenggara pilkada seperti Bawaslu atau KPU. Tindakan seperti ini sudah ditindak tegas oleh yang berwenang. Untuk itu, sangat penting menerapkan etika publik terutama dalam politik karena menjadi prinsip dasar dan moral seseorang sebagai ASN. Untuk itu kita harus menerapkan dimensi modalitas pada etika publik seperti bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun. Contoh pelanggaran etika publik lainnya yaitu dalam lingkungan kesehatan, adanya vaksin berbayar yang mengambil keuntungan di tengah pandemi. Adanya vaksin berbayar di Indonesia ini sampai disoroti oleh program komunitas WHO. Pasalnya, vaksin berbayar di Indonesia tidaklah tepat karena semua orang berhak mendapatkan vaksin terlepas dari masalah keuangan. Dan contoh lainnya, tidak mematuhi protokol kesehatan saat pandemi, seperti etika batuk, tidak memakai masker, berkerumunan, dan lain sebagainya. Sebagai pelayan publik, mari kita mengingatkan dan memberi contoh untuk mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Demikian review materi singkat tentang etika publik dan contoh-contoh pelanggaran etika publik di masa pandemi ini. Jagalah etika publik dengan sopan, jujur, dan berintegrasi demi membangun ASN yang profesional. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.